kami juga tidak mau dengan NTT yang dulu selalu diplesetkan nasib tidak tentu namun Tuhan tolong. Sekarang kami maunya nikmat tiada tara NTT. Pak Menteri dengan jajaran Melaka ini ternyata di Indonesia ada. Pak Mendagri sempat kaget di Indonesia ada Kabupaten Melaka. Ya saya katakan ada Pak Menteri karena Melaka ini sedikit unik letak batasnya karena Indonesia dia letaknya memang paling luar, tetapi dari letak negara dia paling depan. Jadi daratnya kami dengan Timor Leste, lalu lautnya dengan Darwin Australia. Memang ada satu keunikan di Kabupaten Melaka itu. Dan kami memang mohon maaf baru dibangun 8 tahun, jadi masih sangat muda. Tetapi Pak Menteri kami to the point saja, begitu kami datang, para tokoh adat mengharapkan, kami terbuka saja Pak Menteri, kita tidak usah sembunyi-sembunyi gitu. Kami mengharapkan supaya Pak Menteri datang dan kami akan daulat untuk menjadi salah satu tokoh adat anak muda di Kabupaten Melaka. Ya. Ini membawa aspirasi rakyat, ya. Kalau tidak menyampaikan nanti saya berdosa Pak Menteri. Ya, jadi kami mohon kesediaan. Bicara pariwisata, ya saya pikir Indonesia ini hampir secara keseluruhan tidak ada yang menyandingi. Karena di mana-mana tentu potensi wisata kita tidak lepas dari potensi budaya, wisata budaya, kemudian ada wisata rohani atau spiritual, lalu ada wisata alam, dan tentu kembali lagi wisata bahari tadi. Kabupaten Melaka itu memiliki pantai yang sangat panjang karena merupakan daerah pesisir di sebelah barat memperbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan, kemudian ke timurnya sampai dengan Timor Leste, lalu lautnya memang dengan Australia. Jadi cukup luas dan cukup besar, cukup panjang. Karena itu beberapa waktu lalu, 2 minggu lalu, kami sempat mengundang Pak Menteri Kelautan dan Perikanan, tapi beliau tidak sempat, sehingga yang hadir Pak Prof. Rohem, mantan Pak Menteri, datang dan menyiapkan diri untuk kami baru bisa membangun pelabuhan ikan di sana sekaligus sebagai tempat wisata bahari. Selain potensi bahari ini, yang sangat buaya banyak datang dan mereka bisa cakap-cakap lalu kita nonton, disuruh pulang lalu pulang. Ini satu atraksi yang kami akan siapkan. Selain itu juga kami juga sudah menyiapkan lahan untuk ada pacuan kuda yang juga akan dihadiri oleh negara tetangga sekaligus dengan teman-teman se-kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Ini yang rencana kita akan lakukan, dan karena Kabupaten Melaka itu memang cukup punya budaya, terutama budaya sistem kerajaan itu masih keras dan kampung-kampung adat juga masih keras, sehingga ke depan memang kita akan desain untuk membangun kampung-kampung adat dengan rumah-rumah besar yang akan dibangun di sana. Karena itu kami tentu berharap tidak 100% mengharapkan untuk pusat, karena kami sadari kita sama-sama lagi refocusing. Tetapi dari sisi anggaran kami juga sudah tetapkan untuk kami mulai membangun dulu, kemudian kami bisa minta bantuan dari pusat, karena tidak hanya untuk kampung adat yang dibangun, tapi juga pusat pemerintahan kabupaten juga baru kami desain untuk dibangun di 2022. Jadi mungkin akan menjadi sedikit lucu karena ya kita sudah merdeka 76 tahun, tapi orang Melaka baru kenal lampu traffic light Pak Menteri. Kemarin saya baru launching itu. Jadi kan baru lampu merah. Jadi kalau orang-orang kampung itu nonton, kenapa lampu itu kok bisa 3 warna itu. Nah ini memang ada cerita unik. 76 merdeka, tapi Melaka baru merdeka 2 hari lalu Pak. Saya sebelum kesini, saya baru launching itu. Ya, memang cerita lucu Pak Menteri, karena mereka, saya rasa aneh, karena malam-malam orang-orang antre di lampu itu untuk lihat. Wah ini kan hijau, oh lihat ini ada merahnya, oh ini ada kuningnya. Oh bisa ya, satu lampu bisa 3 warna. Ini satu cerita yang ya nggak lucu, tapi lucu juga gitu sebetulnya ya.
Saya juga merasa heran, tapi inilah Indonesia. Karena kami seperti tadi saya katakan paling di luar Indonesia, tapi di depan untuk dua negara tadi. Ini yang menjadi stressing sampai di budaya, kemudian ada wisata rohani atau spiritual, lalu ada wisata alam, dan tentu kembali lagi wisata bahari tadi. Kabupaten Melaka itu memiliki pantai yang sangat panjang karena merupakan daerah pesisir di sebelah barat dan perbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan, kemudian ke timurnya sampai dengan Timor Leste, lalu lautnya memang dengan Australia. Jadi cukup luas dan cukup besar, cukup panjang. Karena itu beberapa waktu lalu, 2 minggu lalu, kami sempat mengundang Pak Menteri Kelautan dan Perikanan, tapi beliau tidak sempat, sehingga yang hadir Pak Prof. Rohim, mantan Pak Menteri, datang dan menyiapkan diri untuk kami baru bisa membangun pelabuhan ikan di sana sekaligus sebagai tempat wisata bahari. Selain potensi bahari ini, yang sangat ngetren di Melaka itu sebetulnya ada wisata spiritual, Pak Menteri. Mengapa demikian? Karena kami ada 2 event. Ada namanya Perarakan, itu event besar untuk kaum Katolik yang ada di daratan timur, dan itu setiap bulan Oktober tahun genap di tahun 2022. Mudah-mudahan Oktober 2022 Pak Menteri bisa ada waktu sekaligus daulat seperti tadi. Itu yang turun itu hampir 22 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur itu datang semua di kawasan itu, karena memang ada satu gua besar yang daya tampungnya itu sampai ratusan ribu umat, sehingga memang tentu membludak pada saat itu. Dan itu setiap bulan Oktober. Hanya karena kemarin ya kita tahu bersama COVID, sehingga kami tidak bisa bergerak. Tapi untuk sementara banyak yang sudah menawarkan diri, Pak Menteri, dari Darwin, teman-teman Darwin Australia, karena anak kita di Melaka juga banyak sekolah di sana. Kemudian dari Timor Leste juga menawarkan diri untuk ketika itu event diadakan, maka 2 negara itu akan hadir. Karena itu kami memang membawa misi tadi supaya berkenan Pak Menteri bisa hadir. Potensi lain yang sangat terkenal ya, di sana kita manusia bisa takut dengan buaya, tetapi orang-orang saya banyak jadi pawangnya buaya.